Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Amin SPD, tempat mengajar di UPT SD Negeri 15 Gresik. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0629082543. Hari ini Selasa 20 Januari 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk semangat. Baik anak-anak, hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya? Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Baik, silakan Ais untuk memimpin doa di depan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahu maulanal azim. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan bantu ibuku.
bangsaku rakyat semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi, yaitu tentang hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Oke. Hancur. Hari di mana seluruh alam semesta ini hancur, ya. Nah, pelajaran ini saya harapkan setelah belajar kamu akan bisa menjelaskan pengertian hari kiamat, kemudian menyebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir, kemudian menyadari pentingnya meninggalkan kebiasaan buruk, dan yang berikutnya adalah memperkuat iman dan takwa. Nah, ada orang tua dan anak mencuri kotak amal di masjid. Nah, ini ya. Kemudian ada tawuran. Ya, masih muda tawuran. Nah, terus kalau kerusakan alam ini ada tanah longsor. Ada tanah longsor. Nah, terus ada kemarin banjir bandang di Sumatera Barat dan di Aceh. Ada banjir bandang, tanah longsor, banjir bandang. Nah, gempa bumi ya, gempa bumi dulu juga sering. Nah, ini gambaran gempa bumi seperti ini. Terus kemudian ada kemarin di Lamongan, Bojonegoro juga ada angin puting beliung ya, semuanya ya porak-poranda. Nah, ini ada apa? Badai. Nah, tsunami ini. Tsunami yang pernah terjadi di Aceh dulu ya, terjadi di Aceh. Ya, semoga ini menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apakah dari film-film tadi itu ada kaitannya dengan kiamat? Ada apa tidak? Ada. Ya, kiamat itu adalah kerusakan buminya hancur. Arti ada tsunami, ada gempa bumi, ya, tanah longsor. Itu termasuk ada kaitannya dengan hari kiamat. Saya berikan tugas dulu sesuai dengan pengetahuan kalian. Ya, saya berikan tugas.
Sudah semua? Silakan semuanya berdiri, berdiri lurus di depan saya, lurus depan saya, lurus satu-satu, baris satu-satu, baris satu-satu, baris satu-satu, lurus ke belakang. Berhitung 1 sampai 4. Kalau sudah 4, maka jadi satu lagi. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Nah, berhitung. Oh, nggak ada 5, hanya 1 sampai 4. Jadi berhitung mulai. 1, 2. Oke, yang 1 angkat tangan. 1 silakan ke sini. 1 silakan ke sini. 1 mana 1 semua? 1 loh, kurang 1 ini ya. 2 silakan ke sini, silakan ke sini, silakan ke sini. 3 depan saya, silakan ke sini. 3 ke sini. 4 silakan ke sini. Oke, silakan menempati tempat duduknya dan silakan bawa buku kalian ke kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semuanya berdiri lagi. Kita nyanyi dulu ya. Lagu ini jari jempol ya. 1, 2, 3. Ini jari jempol, namanya jari jempol. Kata jari jempol, belajar tak boleh ngompol. Ini jari telunjuk, namanya jari telunjuk. Kata jari telunjuk, belajar tak boleh ngantuk. Ini jari tengah, namanya jari tengah. Kata jari tengah, belajar tak boleh lengah. Ini jari, namanya jari manis. Kata jari manis, belajar tak boleh nangis. Ini jari, namanya jari kelingking. Kata jari kelingking, belajar tak boleh keliling. Silakan duduk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Oke ya anak-anak, kita akan belajar tentang meyakini hari kiamat. Nah, semuanya lihat sini. Tujuan pembelajaran kita tadi sudah. Nah, apa itu hari kiamat? Nah, kita lihat bersama-sama apa itu hari kiamat. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Seluruh kehidupan di dunia. Jadi ada di dunia itu ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Ya. Disebut juga hari kiamat atau yaumul kiamah. Ya, tidak ada seorang pun tahu kapan datangnya hari kiamat. Kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Bahkan Nabi saja tidak tahu. Nah, tanda-tanda hari kiamat ada yang namanya tanda kecil. Ya, tanda kecil yaitu munculnya berbagai fitnah. Bermunculan nabi palsu, banyak kebohongan dan kesaksian palsu, perbuatan riba merajalela, anak durhaka pada orang tua. Ya. Kemudian tanda akhir, tanda besar ini. Tanda besarnya apa? Matahari terbit dari barat, muncul Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi,
turunnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya dukhon asap di timur dan barat, dan terjadinya gerhana di timur barat dan Jazirah Arab. Kemudian mengimani hari akhir artinya apa? Meyakini bahwa semua manusia akan dibangkitkan, akan diadili berdasarkan amal perbuatannya, ya, akan diadili sesuai dengan amal perbuatannya. Surga dan neraka adalah tempat balasan kekal. Jadi nanti kalau sudah diadili, ya, kita akan masuk ke dalam surga apa ke dalam neraka, itu tergantung amal perbuatan kita. Meyakini bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, hanya sementara. Mengapa harus berubah? Ya, mengapa perilaku kita harus berubah menjadi baik? Ya, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak nanti pada hari kiamat dan sesudah hari kiamat. Nah, kebiasaan buruk itu berarti apa? Dosa, dan nanti akan dihisab berat. Kemudian kalau kebiasaan baik artinya pahala, hisabnya ringan. Maka iman kepada hari akhir, ya, motivasi memperbaiki diri kita. Ya, contoh kebiasaan buruk ini. Nah, ini berbohong, menyontek. Ya, siapa sering nyontek? Ya, ada yang sering nyontek? Tidak ada. Ya, mengolok teman. Siapa yang biasa mengolok teman? Tidak ada. Alhamdulillah. Kemudian malas sholat. Siapa? Fikri malas sholat. Ya, temanmu siapa yang malas sholat? Putra, itu malas sholat tak? Enggak, alhamdulillah. Ya. Suka mengeluh. Apa ini mengeluh? Ini mengeluh. Aduh. Ya, suka mengeluh. Nah, kemudian ayo kita berubah. Ya, mulai dari diri sendiri. Berteman dengan orang yang baik. Minta maaf dan memaafkan. Perbanyak amal soleh. Apa amal soleh itu contohnya? Contohnya amal soleh apa? Sholat tepat waktu, apalagi? Tidak berbohong, apalagi? Ayo, jujur, apalagi? Tidak berbuat riba. Perbanyak beribadah, ibadah, sholat, puasa, ya. Nah, ini ya. Hari akhir pasti datang. Iman kepada hari akhir membimbing kita untuk hidup benar. Yuk mulai berubah dari sekarang. Kebaikan kecil, pahala besar di sisi Allah. Baik anak-anak, itu tadi gambaran video kiamat. Sekarang mau membagikan LKPD satu kelompok, dikerjakan bersama-sama.
silakan. Kelompok 1 silakan dibacakan. Berikutnya silakan kelompok 2. Oke, terima kasih. Nah, silakan duduk kembali. Oke. Nah, nilainya adalah 90. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Dan kelompok 2. Nilainya 100, beri tepuk tangan semuanya. Kelompok 2 nilainya 100. Sekarang lanjut kelompok 3.
silakan kelompok 3. Kelompok 3. Sudah habis. Nah, kelompok 3 nilainya 70. Berikutnya kelompok 4, kelompok terakhir. Kelompok 4 nilai berapakah ini? Ya, silakan kelompok 4. Oke, nilainya 100. Tepuk tangan semuanya ya. Nilainya 100 ya. Palsu, bersaksi palsu, banyak yang riba, anak durhaka kepada ortunya. Bersaksi palsu, banyak yang riba, anak durhaka kepada ortunya. Kembali. Baik anak-anak, berikutnya ini adalah terakhir asesmen formatif. Kita akan coba mengisi lembar kerja kalian untuk melihat nilai dari apa yang sudah kamu pelajari tadi ya. Ya. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda. Ya, kesimpulan ini ya. Jadi kita harus selalu siap menghadapi kiamat dengan berbuat kebaikan. Jangan sampai kita melakukan dosa, ya.